Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan baru, yaitu kurikulum merdeka. Apakah anak-anak pernah mendengarnya? Saya pernah mendengarnya, Bu, tapi saya tidak tahu apa itu kurikulum merdeka. Baiklah, kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Bayangkan kalian akan punya lebih banyak pilihan dalam belajar. Pilihan? Maksudnya bagaimana itu, Bu? Maksudnya, kalian bisa memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan bakat kalian, tidak hanya terpaku pada mata pelajaran yang sudah ditentukan. Kita akan lebih banyak melakukan kegiatan praktik, proyek, dan eksplorasi. Berarti kurikulum merdeka ini bisa belajar sambil bermain ya, Bu? Bisa dibilang begitu, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Guru akan lebih berperan sebagai fasilitator, membimbing kalian untuk menemukan cara belajar terbaik. Kalian juga akan lebih sering berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-teman. Selamat siang, Bu. Saya Bu Ani, ibu dari Desi. Semalam Desi bercerita tentang kurikulum merdeka, tapi saya kurang mengerti. Apa sih yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Bisa dijelaskan sedikit, Bu? Selamat pagi juga, Bu. Kurikulum merdeka ini memang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Fokus utama dari kurikulum merdeka ini adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Siswa dapat memilih mata pelajaran yang lebih relevan dengan tujuan mereka di masa depan dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, kita tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi juga pada pemahaman mendalam dan kemampuan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu terdengar menarik. Tetapi apakah dengan cara ini anak saya akan tetap mendapatkan pengetahuan yang memadai? Terutama yang terhubung dengan mata pelajaran dasar, seperti matematika contohnya, Bu. Tentu, Bu, meskipun siswa memiliki keleluasaan dalam memilih mata pelajaran, mereka tetap harus memenuhi kompetensi dasar yang ditetapkan. Misalnya, matematika dan bahasa Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka ini justru memberikan ruang lebih banyak untuk pendekatan yang lebih personal dalam mempelajari mata pelajaran tersebut, sesuai dengan kecepatan dan cara belajar mereka masing-masing. Saya mengerti. Lalu bagaimana dengan ujian atau penilaiannya? Apakah ada perbedaan dengan sistem sebelumnya? Penilaian dalam kurikulum merdeka ini lebih berfokus pada proses dan perkembangan siswa, bukan hanya hasil akhir. Selain ujian, ada penilaian berbasis proyek, tugas individu, dan penilaian diri. Jadi, anak-anak dapat menunjukkan kemampuan mereka secara holistik. Ini juga membantu mereka belajar untuk bekerja lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Bagaimana saya sebagai orang tua bisa mendukung anak di rumah agar lebih siap menghadapi sistem ini, Bu? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendengarkan minat dan bakat anak, serta mendukung mereka untuk mengeksplorasi hal-hal yang mereka suka. Bisa juga dengan mendorong anak untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan guru agar mereka merasa nyaman dan lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, orang tua juga bisa berkolaborasi dengan guru dalam memberikan masukan mengenai perkembangan anak. Nah, Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Saya merasa lebih paham sekarang dan tentu akan mendukung anak-anak dalam menjalani pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini. Sama-sama, Bu. Mari kita bersama-sama mendukung anak-anak untuk bisa berkembang dengan baik di sistem kurikulum merdeka kita ini. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Melalui kurikulum merdeka, siswa akan diberi ruang untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ini bukan hanya soal mengejar nilai, tetapi mengembangkan pemahaman mendalam dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan.
Untuk itu, mari kita dukung kurikulum merdeka dan ciptakan pembelajaran yang bermakna.